Selamat pagi saudara-saudara, salam jumpa dan jumpa lagi. Kita sudah menikmati firman Tuhan selama ini. Tentu banyak pengalaman suka dan duka sebagai pengalaman rohani, dan di dalamnya kita bertumbuh. Oleh karena itu saudara-saudara, kabar-kabarilah pengalaman itu agar kita bisa bersama-sama berdoa. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan mendampingi kita di dalam perjalanan hidup kita untuk tetap berbahagia. Ya, salam. Senang sekali berjumpa dengan saudara dalam renungan harian HKBP Reso Setia Mekar. Dan sebelum kita memulai, mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memenuhi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ya, kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh anak CD kita. Shalom, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Ratapan 3 ayat 39. Tertulis, mengapa orang mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan pertanyaan dari anak CD kita. Shalom, terima kasih untuk pembacaan firman Tuhannya. Di sini saya memiliki pertanyaan. Semua orang pasti memiliki pergumulan dan keluhan. Bagaimana cara orang Kristen menghadapi pergumulan tersebut? Terima kasih, Amang. Shalom. Terima kasih. Ya, itulah firman Tuhan bagi kita. Demikian juga dilengkapi dengan pertanyaan yang semakin mempertajam renungan kita pada hari ini. Keluhan, mengeluh, pergumulan, sungut-sungut, itulah yang selalu dialami oleh banyak orang. Pasti semua orang mengalami pergumulan, pasti semua orang mengalami tantangan. Dan bagaimana respon kita? Itu pertanyaannya. Dan hendaknya dalam kehidupan kita merespon sebagai orang Kristen. Bagaimana sesungguhnya kita merespon pergumulan itu dalam kehidupan kita? Dalam kitab Ratapan, di situ penuh dengan ratapan, penuh dengan pergumulan yang disampaikan, diutarakan kepada Tuhan. Dan maunya dari kitab ini, kiranya dalam setiap pergumulan kita, dalam setiap ratapan kita, dalam setiap keluhan kita, tetap keluhannya tetap mengandalkan Tuhan saja. Ya, terkadang kita salah menempatkan pergumulan. Terkadang kita salah menempatkan keluhan. Karena jelas dalam ayat firman hari ini, untuk mengeluh, untuk bergumul, hanya bisa kita lalui dan jalani apabila itu berkaitan dengan dosa. Ya, kalau ada dosa, hendaknya kita bergumul di situ. Kalau adanya kejahatan yang hendak kita lakukan, hendaknya di situ perlu banyak pemikiran dan butuh wibawa, butuh hikmat dari Tuhan. Tapi banyak orang melakukan sesuatu dan memperoleh hukuman, itu disebut dengan pergumulan. Ada orang mencopet, ditangkap orang, dipukul orang, masuk penjara, katanya itu pergumulan. Tidak, itu bukan pergumulan, dan itu nggak bisa dikeluhkan atau mengeluh. Karena apa? Konsekuensi pilihan kita. Kalau mencopet pasti dihukum. Begitu ya. Jadi di mana penempatan pergumulan, di mana penempatan keluhan kita? Kita mengeluh, kita bergumul apabila berhadapan dengan dosa, dengan pelanggaran terhadap firman Tuhan. Apabila kita ada kesempatan untuk mencuri, tapi kita tidak mau mencuri, itu pergumulan. Orang tidak lihat, orang tidak memandang kita, tidak ada saksi, tidak ada CCTV, tapi ada uang. Kita mau ambil atau tidak, ambil atau tidak. Itulah pergumulan. Ketika kita berhadapan dengan perintah Tuhan yang hendaknya tidak boleh kita langgar, itu pergumulan. Ketika kita masuk ke dalam dosa, maka keluhan kita
kita sampaikan kepada Tuhan. Sehingga apa? Sehingga ketika kita lemah, Tuhan menopang. Ketika kita jatuh dalam dosa dan kita datang berbalik, bertobat, Tuhan berikan kasih karunia-Nya. Maka itu, mari tempatkan pergumulan kita, keluhan kita sebagai orang Kristen dengan baik. Maka apabila kita mengeluh, keluhan kita adalah keluhan yang berkaitan dengan perintah Tuhan. Pergumulan kita hendaknya pergumulan yang berkaitan dengan firman Tuhan. Maka apabila kita bergumul, apabila kita mau mengeluh, poin pertama yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan adalah tetaplah mengucap syukur. Ya, kalaupun ada pergumulan yang seperti itu, tetap mengucap syukur. Ada kesempatan kita korupsi, tapi kita tidak mau ambil korupsi. Itu pergumulan. Kawan-kawan yang lain bisa korupsi kok, kaya raya. Kok aku nggak bisa? Tapi ketika kita bergumul di situ dan mengatakan tidak mau korupsi, kita menang. Karena ucapan syukur kepada Tuhan dan mengatakan bahwa makanan kami secukupnya, maka kita dapat bertahan dan tidak melakukan dosa dan kejahatan. Nah, oleh karena itu, mari kita bersama selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Maka akan berdampak sukacita dalam kehidupan kita. Sudahkah kita mengucap syukur hari ini? Sehingga kita bisa menjalani hari-hari dan kehidupan kita dengan kekuatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa berbahagia. Amin.